Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita minta kepada Allah mudah-mudahan segera diberikan kenormalan kembali, sehingga kita bisa belajar di kelas sebagaimana biasanya. Meskipun demikian, kita pun juga harus berdoa kepada Allah semoga meskipun dalam kondisi terbatas seperti ini, banyak kendala belajar seperti ini, namun mudah-mudahan usaha kalian semuanya dalam menuntut ilmu selalu diiringi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga ilmu yang barokah. Allahumma amin. Sebelum kita mulai belajar kita di hari ini, mari kita mengirimkan Fatihah. Pertama, kita tujukan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan mereka berdua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusannya. Yang kedua, kita tujukan kepada guru-guru kita. Semoga beliau semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam segala urusannya. Utamanya mari kita kirim Fatihah kepada muallif pengarang daripada kitab An-Nahwu Al-Wadih ini yang sedang kita pelajari. Mudah-mudahan wasilah bacaan Fatihah yang akan kita baca menjadikan kita mudah mempelajari materi ilmu nahwu yang beliau karang ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, pada 2 minggu yang lalu kita sudah belajar materi berkaitan dengan alamatut ta'nits fil af'al. Ini ya. Kemarin kalian sudah belajar ini, yakni tanda-tanda muannas pada kalimat-kalimat fi'il. Itu pertemuan minggu lalu. Kalian juga mungkin sudah mencatat di buku kalian berkaitan dengan bentuk fi'il-fi'il yang muannas. Kalau kemarin kalian saya suruh untuk menulis dan juga sudah saya terangkan berkaitan dengan bentuk kalimat fi'il yang fi'il itu muannas dikarenakan fa'ilnya muannas. Pada minggu yang lalu atau yang sedang kalian lihat di depan kalian ini, itu ada contoh 12, 6 di samping kanan dan 6 di samping kiri. 6 di samping kanan, 6 di samping kanan yaitu ini, ya. Itu merupakan bentuk kalimat fi'ilnya fi'il madhi. Sedangkan untuk sebelah sini adalah contoh kalimat fi'il yang muannats. Bentuk kalimatnya fi'ilnya fi'il mudhari'. Bila fi'il madhi tanda muannasnya yakni berupa ta itu berada di akhir kata.
tak berada di akhir kata ya. Berada di akhir apa? Kata laibat. Nah, ini nggih contoh. Nah, ini tandanya laibat. Kemudian labisat. Kemudian da'abat. Jadi taknya itu tak mati, tanda muannasnya berada di bagian akhir daripada sebuah lafaz tersebut. Aslinya yaitu la'ibah. Karena dia muannas, karena ada fa'il muannas, maka kata la'ibah ditambahi tanda muannas, yakni tak mati di akhir kata. Sehingga ketika dibaca berbunyi la'ibat, labisat, da'abat, akalat. Kalau berbentuk fi'il mudhari', ya, bentuk fi'il mudhari' itu taknya berada di bagian depan. Ya, bagian depan. Tal'abu, talbasu, tuda'ibu, ta'kulu. Itu kemarin kita membahas berkaitan tanda muannas pada kalimat-kalimat fi'il. Yang mana kalimat fi'ilnya di sini dalam bab ini dicontohkan ada dua, yakni fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Mengapa fi'il tersebut muannas? Karena ada fa'ilnya fa'il berbentuk muannas, yaitu kata Fatimah, Zainab, Hirrotun, Fa'rotun, Syatun, Fatatun. Itu fa'ilnya muannas. Nggih, makanya kemudian fi'ilnya juga harus muannas. Fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya pun harus muannas. Gitu ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan materi, sedikit saja saya ulas di sini. Sampeyan perhatikan. Di sini ada contoh. Yang pertama Fatimatu. Fatimatu. Secara lafadz tulisan Arab, di situ kata Fatimatu, di akhir kata Fatimatu ada apa ini? Ada apa? Ada tak. Nah, ada tak. Ada tak. Jadi Fatimatu. Kalau dengar Fatimah ya jelas wedok nggih, jelas muannas. Secara lafadz pun di situ juga terlihat muannasnya, yaitu diakhiri dengan tak. Kemudian di sini saya melihat ada lafadz lain, yakni lafadz Zainabu. Secara lafadz di situ tidak ada tak yang ada seperti lafadz apa? Fatimah. Tidak ada kan? Beda ya. Antara ini sama ini kan? Beda toh? Antara Zainab ini kemudian sama Fatimah ini. Dilihat dari segi hurufnya di situ berbeda. Fatimatu diakhiri dengan ta, sedangkan Zainabu diakhiri tidak ada taknya. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yakni kita membahas tema baru, yaitu alamatut ta'nitsi fil asma'i. Apa maksudnya? Yaitu tanda-tanda muannas pada kalimat-kalimat isim. Minggu yang lalu kalian sudah saya minta untuk menulis contoh-contoh ini, ya kan? Kemudian saya juga suruh kalian untuk menulis al-qawaid ini. Ini semua kemarin saya suruh kalian untuk menulis, supaya kalian hari ini sudah siap secara tulisan. Tinggal kalian beri penjelasan, catatan di buku kalian masing-masing.
Saya harap kalian mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan serius, karena nanti ada tugas untuk kalian. Istilahnya praktek. Kalau belajar ilmu nahwu ataupun ilmu shorof, kalau tidak pernah praktek, maka akan mudah lupa dan akan sulit untuk dimengerti. Maka dari itu, kalau belajar nahwu dan shorof, harus banyak latihan. Baik latihan itu diminta oleh guru ataupun kalian usaha sendiri, agar supaya cepat proses memahami materi ilmu nahwu. Baik anak-anak, kita akan coba uraikan dan juga jelaskan tema kita hari ini, yaitu tanda-tanda muannas pada kalimat-kalimat isim. Pada contoh-contoh, ini al-amsilah, contoh-contoh, di situ ada banyak contoh kalimat isim, yakni yang pertama bisa dilihat di sini ya, Khadijatu, itu yang pertama. Yang kedua, al-mujtahidu. Ketiga, ad-dubbatu. Ad-dubbatu. Kemudian keempat, yakni ad-dajjajatu. Napa? Ad-dajjajatu. Sudah. Sampai sini kalian lihat 4 contoh yang saya sebutkan tadi, mulai Khadijatu, al-mujtahidatu, ad-dubbatu, ad-dajjajatu. Jangan lihat akhiran atau di akhir hurufnya, di akhir katanya itu ada huruf apa? Huruf apa? Huruf ta ya. Nah, huruf apa? Huruf ta. Nah, ta ini ya. Di akhirnya ada huruf ta. Kemudian sampean perhatikan lagi pada contoh nomor 5. Di sini fokus kita tadi ada 4 kata itu. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah yang ini, Laila. Kemudian Salma. Salma. Pun. Ketiga di sini yaitu Suhra. Napa? Suhra. Saya lihat di situ. Di situ tidak ada lagi tak seperti pada contoh Khadijatu, al-mujtahidatu. Tidak ada. Kayak alif bengkong adanya. Kan itu ya. Sekarang ketiga yang harus kalian perhatikan, yakni ada 2 contoh di sini. Yang pertama yaitu al-umya'u. Bisa dibaca al-umya'u. Kemudian ada lagi atau asma'u. Asma'u. Kedua contoh itu diakhiri dengan apa? Hamzah. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Tadi contoh yang bagian pertama yaitu ada 4 contoh yang diakhiri oleh ta ya. Kemudian yang kedua yaitu Laila, Salma, dan satu lagi apa tadi? Suhra. Kemudian yang ketiga
yakni al-amya'u asma'u. Keduanya diakhiri dengan hamzah. Sekarang kita lanjutkan pada bagian keempat, yaitu sampean perhatikan ini yang saya lingkari, kata Zainabu. Di awal tadi sudah kita bahas atau sudah saya singgung, ada kata Zainabu. Kemudian yang kedua yaitu Su'atu. Su'atu. Kan itu ya. Artinya di sini fokus kita pada beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, di mana semua contoh itu semua adalah bentuk kalimat isim. Yang isim itu mu'annas. Yang kita fahami hari ini adalah tanda-tanda mu'annas pada kalimat-kalimat isim. Yang pertama, ada 4 tadi, kita sudah jelas bahwasannya tanda kalimat isim, muannasnya kalimat isim adalah diakhiri dengan ta. Diakhiri dengan apa? Ta. Sedangkan yang lain perlu kita bahas. Baik, kita lanjutkan pada kaidah. Ini penjelasannya supaya kalian lebih mudah memahami contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Di sini dikatakan, dikatakan al-qawaid, kaidah. Di situ dikatakan alamatu ta'nitsil asma thalathun, tanda-tanda muannasnya kalimat-kalimat isim itu ada 3. Tattasilu bi akhiril asma, yang bersambung di akhir kata benda atau kalimat isim. Tanda-tanda muannasnya atau isim muannas yang bersambung di akhir kata benda atau kalimat isim itu ada 3. Yang pertama, jadi tanda-tanda muannasnya kalimat isim itu ada berapa? 3. Yang pertama wahia yaitu yang pertama apa? Ta'un mutaharrikatun. Apa? Ta'un mutaharrikatun. Yang pertama tanda bahwasannya kalimat isim itu muannas yaitu diakhiri dengan ta mutaharrikah. Apa ta mutaharrikah? Yaitu ta yang berharokat. Tadi dicontohkan di sini ada ta yang berharokat, yaitu Khadijatu, kemudian al-mujtahidatu, kemudian ada ad-dubbatu, kemudian yang terakhir adalah ad-dajjajatu. Keempat kata yang saya sebutkan barusan, yang kalian lihat di depan kalian, itu adalah kalimat isim. Yang kalimat isim itu muannas, tanda muannasnya diakhiri dengan ta mutaharrikah, yaitu ta mutaharrikah. Ta ini adalah ta mutaharrikah. Sekarang tanda kedua daripada kalimat isim itu berbentuk muannas, yaitu apa? Bila mana kalimat isim itu diakhiri alif maksurah. Diakhiri apa? Alif maksurah. Contohnya yang mana? Yaitu contohnya lafadz Laila dan Salma. Kedua contoh ini adalah kalimat isim berbentuk muannas karena diakhiri dengan alif
maksurah. Alif napa? Maksurah. Kemudian tanda muannas yang ketiga. Tanda napa? Muannas yang ketiga, yaitu alif mamdudah. Kalimat isim itu diakhiri dengan alif mamdudah. Napa? Alif mamdudah. Contohnya adalah yaitu kata al-amya'u yang pertama, yang kedua asma'u. Yang kedua apa? Asma'u. Itu tanda kalimat isim, yang kalimat isim itu muannas. Baik, kita lanjutkan di kaidah berikutnya. Qad yakunu, terkadang al-ismu al-muannasu, isim muannas itu khalian, sunyi. Sunyi atau tidak ada, min alamati ta'nisi, sunyi dari tanda-tanda muannas. Artinya terkadang atau kadang-kadang kalimat isim itu berbentuk muannas, namun nggak ada tanda-tanda muannasnya, nggak ada tanda tak mutaharrikah, tak yang hidup nggak ada, kemudian alif maksurah juga nggak ada, dan yang terakhir nggak ada pula alif mamdudah. Namun isim tersebut isim muannas. Contohnya adalah kata Zainabu. Kata napa? Zainabu. Paham nggih? Adalah kata Zainabu adalah kalimat isim, yang kalimat isim itu berbentuk muannas namun sunyi dari tanda-tanda muannas. Tanda-tanda muannasnya kalimat isim tadi ada berapa? 1, ada 3. Yaitu yang pertama 1 apa? Yaitu ta'un mutaharrikatun. Tak nopo? Yang hidup atau tak berharokat. Contohnya seperti Khadijatu, al-mujtahidatu, ad-dubbatu, ad-dajjajatu. Kemudian tanda isim itu muannas yaitu bila mana diakhiri dengan alif nopo? Maksurah. Contohnya Laila. Yang kedua contohnya Salma. Kedua contoh ini adalah contoh daripada kalimat isim yang berhukum muannas karena diakhiri alif maksurah. Kemudian tanda kalimat isim itu muannas yaitu bila mana diakhiri dengan alif mamdudah. Contohnya al-amya'u, asma'u. Itu tanda-tanda kalimat isim, yang kalimat isim itu muannas. Paham nggih? Nah, itulah tanda-tanda kalimat atau tanda-tanda muannasnya kalimat-kalimat isim. Baik, sudah paham nggih? Jadi Khadijatu ini ya, contoh yang pertama Khadijatu, contohnya adalah kalimat isim. Kalimat isim ini dihukumi muannas karena diakhiri dengan apa? Ta'un mutaharrikatun. Kemudian yang kedua al-mujtahidu atau al-mujtahidatu sama dihukumi muannas. Dia berbentuk kalimat isim karena diakhiri dengan ta'un mutaharrikah. Begitu juga ad-dubbatu, kemudian ad-dajjajatu. Kemudian pada contoh yang kelima ya, saya ulangi lagi,
lafadz Laila adalah kalimat isim, dia berhukum muannas karena diakhiri dengan alif maksurah. Begitu juga contoh Salma. Salma ini juga kalimat isim, dia dihukumi muannas karena diakhiri alif maksurah. Contoh berikutnya yaitu contoh ke-8, Dhallatil amya'u at-tariqah. Kata al-amya'u adalah kalimat isim, dia berhukum muannas karena ada alif mamdudah. Begitu juga contoh nomor 9 yaitu kata asma'u, dia adalah kalimat isim berhukum muannas karena diakhiri dengan alif mamdudah. Namun juga terkadang kalimat isim itu dihukumi muannas meskipun sunyi, bersih, atau tidak ada tanda-tanda kemuannasan secara lafadz, secara kata. Contohnya Zainabu, secara lafadz di situ tidak ada tak mutaharikah, nggak ada alif maksurah, dan juga tidak ada alif mamdudah. Itulah mengenai pembahasan kita alamatut ta'nisi fil asma'i, tanda-tanda muannasnya atau tanda-tanda muannas pada kalimat isim. Baik anak-anak, untuk supaya kalian lebih mudah dan cepat untuk memahami apa yang kita bahas, kalian bisa latihan. Nanti siapkan kertas ya, siapkan kertas, satu kertas saja, satu muka itu saja. Saya minta kalian untuk mencari contoh. Yang pertama, 2 contoh kalimat isim yang diakhiri ta'un mutaharrikah, tak yang berharokat. 2 contoh saja. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat contoh atau mencari contoh kalimat isim yang diakhiri dengan alif maksurah. 2 contoh. Ketiga, carikan di kamus ataupun di mana saja contoh kalimat isim yang diakhiri dengan alif mamdudah. 2 contoh. Terakhir, keempat adalah carikan contoh kalimat isim yang kalimat isim itu dihukumi muannas namun dia sunyi dari tanda-tanda taknis atau tanda-tanda muannas. 2 contoh. Berarti tugas kalian adalah 1 kalimat isim yang diakhiri tak mutaharikah, 2 kalimat isim yang diakhiri alif maksurah, 3 kalimat isim yang diakhiri dengan alif mamdudah, dan yang keempat adalah kalimat isim yang kalimat isim itu berhukum muannas namun sunyi dari tanda-tanda taknis. Carikan contoh masing-masing 2 saja. Boleh di dalam kamus, kalian buka kamus, boleh di buku-buku bahasa Arab, boleh nanya kepada orang tua masing-masing, silahkan. Yang penting kalian cepat fahamnya dan bisa mengerjakannya. Baik, sudah faham? Itu tugas pertama. Ketika kalian sudah selesai menulis, membuat contoh semuanya, lalu di bawahnya ada tugas lagi. Tugasnya nggak banyak kok, nggak nyari. Cuma di sini saya melihat,
ini ada beberapa kata. Oke, saya perbesar dulu. Ini ya. Nah, ini ada beberapa kata. Yang kata-kata ini kalian saya minta untuk mengkelompokkan mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Ya, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 kata kalimat isim itu silahkan dikelompokkan mana yang mudzakkar, mana yang tergolong muannas. Saya bacakan supaya kalian bisa memberikan harokat atau bisa menulis. Yang pertama adalah kata aminah. Apa? Yang pertama yaitu kata aminatun. Aminatun. Kata aminatun. Ini mudzakkar atau muannas. Kemudian yang kedua yakni ghulamun. Apa? Ghulamun. Ghulamun artinya anak laki-laki. Kalau Aminah tadi ya orang yang bernama Aminah. Kemudian yang ketiga yaitu kata khodra'u. Apa? Khodra'u, warna hijau. Ini termasuk mudzakkar ataukah muannas. Kemudian keempat yaitu ghudbah. Apa? Ghudbah. Ghudbah ini artinya perempuan yang sedang marah. Ghudbah, perempuan yang sedang apa? Marah. Nah, ini tergolong kalimat isim yang mudzakkar ataukah muannas. Kemudian yang kelima adalah kata jamilun. Kata apa? Jamilun. Kata jamilun ini mudzakkar ataukah muannas. Kemudian yang keenam adalah kata samra'u atau bisa dibaca samara'u atau bisa juga samra'u. Warna sawu matang. Apa? Warna nopo? Sawu matang. Kata ini, kalimat isim ini itu tergolong mudzakkar ataukah muannas. Kemudian yang keberapa? Ketujuh yaitu kata Maryamu. Maryam. Kata Maryamu ini adalah kalimat isim mudzakkar ataukah muannas. Kemudian nomor 8 yaitu kata sakinatun. Sakinatun. Kata sakinatun, sakinah itu mudzakkar ataukah muannas. Kemudian yang kesembilan yaitu kata kursiyun. Kata kursiyun yang artinya kursi, kursiyun itu tergolong kalimat isim mudzakkar ataukah muannas. Dan yang terakhir yaitu kata su'dah. Su'dah, nama orang Su'dah. Su'dah itu tergolong mudzakkar ataukah muannas. Paham nggih? Jadi ada 10 kata di sini. Nah, 10 kata itu silahkan ditulis mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Nggih, dikerjakan setelah tugas yang pertama yaitu ini sudah dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu silahkan kalau sudah selesai difoto, satu lampir saja difoto, kemudian fotonya silahkan diberikan kepada guru kalian masing-masing. Siapa gurunya? Mudah-mudahan usaha kalian latihan itu menjadikan kalian semakin mudah memahami mengenai materi pelajaran nahwu kita di hari ini, yaitu memahami
kalimat-kalimat isim yang berhukum mu'annas dan juga tanda-tanda mu'annasnya kalimat isim-isim tersebut. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa mengantarkan kalian pada sebuah pemahaman mengenai pelajaran ilmu nahwu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kalian semua dalam belajar, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat dan juga barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.